Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam annahu la yasdadu syai'an minhu min malin aw min ad-dunya illa an yatuba zat al-ilm kama qala fi du'a Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa qala aidan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu di pembahasan mengenai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Tanbihul Afham. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memberikan beberapa muqaddimah berupa murojaah atau ringkasan pelajaran yang telah lalu. Pada pertemuan pertama kita telah membahas mengenai penulis dari kitab Umdatul Ahkam dan juga penulis dari syarah ini, mengenai biografi mereka berdua rahimahumullah. Kemudian kita membahas mengenai hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengenai niat dan kedudukan niat dalam ibadah, di mana niat menempati peran yang sangat penting dalam ibadah. Kedudukannya layaknya kepala bagi badan, dan tidak akan diberikan ganjaran pahala dan tidak diterima suatu amalan kecuali dengan benarnya niat atau ikhlasnya niat. Kemudian di hadis yang kedua kita telah membahas mengenai kedudukan thaharah dalam syariat. Sebagaimana kita tahu bahwasanya salat merupakan ibadah yang paling utama dan ibadah yang pertama kali dihisab. Dan thaharah adalah pintu atau kunci bagi sahnya salat. Maka tidak ada salat kecuali dengan thaharah, dan tidak akan sah salat kecuali dengan sahnya thaharah. Dan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Al-Qawaid Al-Arba' menyebutkan hubungan antara dua hadis ini dalam mukaddimah beliau terhadap risalah tersebut.
di mana beliau mengatakan inti dari ibadah adalah tauhid dan tidak akan diterima ibadah jika terdapat padanya syirik. Sebagaimana sholat tidak diterima jika seorang itu berhadas. Maka terdapat hubungan antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua, yaitu hadis yang pertama menekankan pentingnya tauhid, ikhlas niat dalam segala bentuk ibadah. Kemudian hadis yang kedua menerangkan tidak ada sholat tanpa adanya toharoh, atau tidak sah sholat kecuali dengan sahnya toharoh. Maka di antara bentuk ketajaman pemikiran dari Syekh adalah mampu melihat laqaif atau perkara-perkara yang samar ini dan mengangkatnya sebagai faedah yang sangat bagus dalam kitab beliau. Kemudian di hadis ketiga kita telah membahas mengenai bahaya atau pentingnya kita untuk menyempurnakan wudhu secara sempurna, menyempurnakan basuhan secara sempurna. Karena apabila kita tidak menyempurnakan basuhan kita secara sempurna, maka wudhu kita juga hilang kesempurnaannya dan bahkan bisa mendapatkan azab dikarenakan wudhu yang tidak sempurna dan juga sholat yang bisa jadi tidak diterima karena wudhu yang tidak sempurna tersebut. Kemudian di hadis yang keempat kita telah membahas mengenai beberapa perkara yang berkaitan dengan toharoh. Di antaranya adalah mencuci hidung atau istinsyaq dan istinthar, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Kemudian bersuci dengan batu atau istijmar dengan jumlah yang ganjil. Kemudian juga membasuh atau mencuci kedua telapak tangan sebelum kita memasukkannya ke dalam bejana untuk berwudu. Kemudian di hadis yang kelima kita telah membahas mengenai larangan buang air baik besar maupun kecil di air yang tergenang, dan juga larangan untuk mandi junub nyebur ke dalam air yang tergenang tersebut. Ilatnya atau sebab di antara pelarangan ini adalah untuk menghindari adanya kontaminasi zat-zat yang buruk di dalam air tersebut, sehingga membuat orang yang hendak menggunakannya menjadi tidak enak atau tidak suka dengan keadaan air tersebut. Kemudian di hadis yang keenam kita telah membahas mengenai kaifiyat penyucian najis. Di antara najis yang khusus disebutkan penyuciannya adalah najis tentang jilatan anjing, di mana najis yang lain hanya dibasuh saja sampai hilang zat najisnya sudah dianggap suci, maka najis anjing terpaksa harus atau kita harus melakukan 7 kali basuhan, dengan satu diantaranya dengan menggunakan tanah. Dan ini termasuk perkara ta'abbudiyah yang petunjuknya itu langsung diberitahu oleh Allah dan Rasulnya. Maka perkara ini tidak bisa digantikan dengan zat-zat yang lain di luar dari tanah dan air. Kemudian sampailah kita kepada salah satu hadis yang inti dalam pembahasan taharah, yaitu hadis tentang tata cara berwudu dari Maula Utsman bin Affan. Hadis yang ketujuh, an Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma
anna Utsmana da'a biwudu'in fa'afragha 'ala yadayhi min ina'i faghasalahuma salasa marratin thumma adkhala yaminahu fil wudu'i thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu salasan wa yadayhi ila mirfaqaini salasan thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala kilta rijlaihi salasan thumma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya dari Humran Maula Utsman bin Affan. Maula ini adalah sebutan bagi seorang budak yang telah dimerdekakan oleh tuannya. Dari Maula maknanya adalah orang yang mengikut kepada Utsman bin Affan atau orang yang bergantung kepada Utsman bin Affan. Dan Maula di sini siwahnya adalah maf'ul. Dan Maula biasanya disebutkan juga untuk hamba-hamba sahaya yang bukan miliknya namun pernah dimerdekakan dengan jasa dari orang tersebut. Maula Utsman bin Affan. Utsman bin Affan khalifah kita yang ketiga dari umat kaum muslimin. Beliau adalah orang yang menikahi dua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, sehingga beliau digelari sebagai Dzun Nurain, yang memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi. Anna Utsmana da'a biwudu'in. Bahwasanya Utsman memintaku meminta untuk diambilkan secawan air. Wudu itu tempat berwudu. Kalau wudu itu kaifiat atau kegiatan berwudu. Kalau bukan wu, itu adalah tempat berwudu atau air yang digunakan untuk berwudu. Fa'afragha 'ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahuma salasa marrat. Beliau mengucurkan air dari wudu tersebut ke kedua tangannya dan membasuhnya sebanyak 3 kali. Jadi ini misalnya ada mangkuk air Pak, dibasuhkan dianya, pegang tangan kiri dibasuhkan sebelum berwudu. Sebagaimana hadis yang ketiga dahulu ketika kita membahas keempat, di mana kita sebelum berwudu disunahkan untuk mencuci kedua tangan. Tsumma ghassala wajhahu salasan wa yadayhi ila mirfaqaini salasan. Kemudian beliau terlewat beberapa kalimat. Tsumma adkhala yaminahu ila al-wudu'i fil wudu'i tsumma tamadmada wastanshaqa wastansar. Kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam wadah air tersebut dan mengambil airnya, kemudian berkumur-kumur dan istinsyak serta istinsal. Jadi beliau mengambil airnya dari cawan itu, diambil air, kemudian langsung dimasukkan ke dalam mulut dan sekalian juga di situ istinsyak dan istinsal. Tsumma ghassala wajhahu salasan. Kemudian beliau setelah istinsyak dan istinsar membasuh kedua wajahnya sebanyak 3 kali, wa yadayhi ilal mirfaqaini salasan, dan membasuh kedua tangannya sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap
kepalanya. Summa ghasala kilta rijlaihi salasan. Kemudian membasuh kedua kakinya sebanyak 3 kali. Kemudian summa qala ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Kemudian beliau berkata, yakni Utsman bin Affan berkata, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wuduku ini. Kemudian beliau berkata, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang berwudu seperti wuduku ini, maksudnya berwudu seperti sebagaimana kaifiat yang tadi, kemudian sholat 2 rakaat, tidak berbicara dengan dirinya sendiri, maksudnya melamun atau membayangkan sesuatu, kemudian ngobrol dengan dirinya di alam pikirannya, fihima, di kedua rakaat tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah keutamaan Amirul Mukminin Utsman bin Affan dan giatnya beliau dalam menyebarkan ilmu serta menyebarkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan ini merupakan bantahan terhadap kelompok Ar-Rafidhah yang menyatakan bahwasanya tidak ada keutamaan bagi khalifah di luar Ali bin Abi Thalib. Dan sebagaimana kita tahu, khalifah yang 4 memiliki berbagai keutamaan yang luar biasa. Di antaranya adalah termasuk 10 orang yang dijanjikan surga baginya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, sebagaimana sabda Rasulullah. Kemudian di antara Amirul Mukminin yaitu Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Nabi. Umar orang yang kalamnya atau ucapannya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam hadis hijab, dalam ayat hijab dan juga dalam ayat rampasan perang, di mana pendapat Umar sangat didengar atau bahkan dirojihkan oleh Allah dan bahkan diturunkan ayat mengenai pendapat tersebut. Utsman memiliki keutamaan, yaitu khalifah yang paling lembut santun, menikahi 2 putri Nabi, dan juga berbagai keutamaan yang lain. Di antaranya beliau merupakan orang yang berharta banyak, sehingga beliau dengan hartanya yang banyak itu menolong agama Allah dalam perang Tabuk, di mana ketika itu beliau menginfakkan hartanya dengan jumlah yang sangat luar biasa, unta-unta, 100 unta dengan perlengkapannya, dan juga harta-harta yang lainnya untuk membantu persiapan perang tersebut. Dan ini dikomentari oleh Rasulullah dan ditanggapi oleh Rasulullah bahwasanya Utsman diganjar surga dengan hal ini dan tidak membahayakan apa yang dia lakukan setelahnya berupa keburukan. Dan Ali radhiyallahu anhu adalah orang yang paling dekat secara nasab pada Nabi di antara 3 khalifah yang lainnya. Beliau adalah ponakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan merupakan menantu beliau, di mana Fatimah radhiyallahu taala anha telah menikah dengan Ali radhiyallahu taala anhu. Dan semuanya memiliki keutamaan masing-masing. La nufarriqu baina ahadin minhum, dan kita tidak membeda-bedakan kedudukan di antara mereka. Mereka adalah para sahabat yang memiliki adalah, sifat adil, sifat jujur. Semuanya jujur, tidak ada yang dianggap sebagai pendusta.
Namun mereka juga memiliki sisi sebagai manusia yang ijtihadnya bisa jadi salah. Dan ini kita maafkan karena kebaikan yang mereka lakukan tidak ada bandingannya dengan kesalahan kecil mungkin. Menurut kita, sebagaimana pendapat seorang tabi'in, lupa namanya, bahwasanya beliau ditanya mengenai status Muawiyah bin Abi Sufyan, bagaimana pendapat beliau mengenai hal tersebut. Muawiyah adalah seorang sahabat Nabi yang ikut bersama Nabi ke Madinah, seorang penulis wahyu. Namun beliau memiliki ijtihad yang kurang tepat dalam hal menanggapi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan dan sempat berselisih dengan Ali bin Abi Thalib. Namun ketika pertanyaan ini ditanyakan, maka apa tanggapan tabi'in tadi? Debu di hidung Muawiyah bin Abi Sufyan itu lebih baik daripada kita semua. Maksudnya apa? Debu yang ada di hidungnya itu ikut bersama dia, menyaksikan dia bersama Rasulullah, bersama dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Dan tidak ada bandingannya dengan kita, yang kebaikan kita sedikit, yang keburukan kita mungkin jauh lebih banyak. Maka tidak ada hak bagi kita untuk mengomentari pendapat-pendapat mereka atau ijtihad mereka yang menurut kita salah. Tidak ada yang salah dengan ijtihad tersebut karena mereka juga memiliki sisi sebagai manusia. Dan ini juga bulan Muharram, Bapak-bapak, sebagaimana kita tahu bahwasanya terdapat tradisi-tradisi yang dijalankan oleh kaum Rafidhah di Iran sana, bahkan di berbagai tempat di mana mereka mampu menampakkan hal tersebut secara nyata. Mereka melaksanakan 10 Muharram itu dengan hal-hal yang berbau kesyirikan, pemujaan berlebihan terhadap Husain, dan juga hal-hal yang di luar syariat lainnya. Maka ini tidak diperkenankan. Dan sebagaimana disyariatkan bahwasanya ketika Asyura kita disyariatkan untuk berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi, Afdhalus Shiyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Afdhalus Shiyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Dan sebaik-baik puasa di luar bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram. Itu di bulan Muharram ini tepatnya tanggal 10 Muharram. Maka kita disunahkan untuk berpuasa di situ. Kemudian yang kedua faedahnya adalah annahu yanbaghi lil muallimi an yasluka aqrabat turuqi ila fahmi usukhil ilm. Bahwasanya selayaknya bagi orang-orang yang mengajarkan ilmu, baik guru, baik ustadz, dan juga baik pengajar-pengajar ilmu lainnya, dan ini termasuk nasihat juga bagi saya sendiri, untuk menempuh jalan yang paling dekat dalam memahamkan dan menanamkan ilmu kepada orang-orang yang mendengarnya. Jadi banyak thoriqah atau banyak tata cara pembelajaran. Sebagaimana kita tahu ada orang yang lebih nempel kalau dia melihat langsung kaifiatnya atau melihat langsung tata cara itu di depan matanya. Dan ini termasuk metode pembelajaran yang paling efektif karena mengajarkan dengan mencontohkan itu lebih menempel dari segi kognitif. Karena yang bekerja di situ semua panca indera dan juga semua sisi kognitif. Sisi visual bisa dilihatnya tata cara tersebut. Sisi auditori, mendengar, bisa juga dilihatnya. Bisa juga didengarnya penjelasan dari orang yang mengajarkan. Dan juga sisi kinestetik, di mana
ketika mengajarkan dengan cara mencontohkan itu, semua anggota badan ikut bergerak untuk mencontoh gerakan tersebut. Maka sudah selayaknya bagi orang yang mengajarkan ilmu untuk memilihkan metode yang paling terbaik, yang paling dekat untuk memahamkan ilmu dan juga menanamkan ilmu kepada orang-orang yang mendengar. Seharusnya ini kita sediakan mungkin ada kayak nampan gitu, tapi tidak masalah bapak-bapak, karena kaifiatnya tadi insya Allah sangat jelas dari hadis tersebut, yaitu misalnya ini adalah Pak, ini waduknya tadi kan, waduknya tadi berisi dengan air. Maka sebelum kita masukkan air itu atau kita ciduk untuk berwudu, kita siramkan dulu ke telapak tangan kita 3 kali kanan dan kiri, kemudian ke cuci 3 kali sebagaimana hadis yang telah lalu. Kemudian barulah kita bisa memasukkannya ke dalam wadah tadi. Jangan kita langsung masukkan. Kita masukkan ke wadah tadi, kemudian kita ambil segenggam ini atau satu mud ini, kemudian kita gunakan untuk berkumur dan istinsyak. Ambil airnya, hirup dengan mulut untuk berkumur dan hirup dengan hidung untuk istinsyak. Jadi 1 kali tarikan. Dan itu mesti kita biasakan juga Pak, karena kalau untuk pertama kali mungkin agak susah mengkoordinasikan. Namun ala kulli hal, kalau kita memang lebih baik atau lebih mudah bagi kita melaksanakannya secara terpisah, itu tidak masalah dan tidak menyalahi dari hadis ini. Kemudian setelah kita berkumur istinsyak dan istinsyak tadi, kita ambil juga untuk air tersebut untuk membasuh wajah sebanyak 3 kali. Dan dimulai wajah itu dari batas tumbuh rambut di sini. Namun apabila, mohon maafnya, ada orang yang menderita kebotakan sehingga batas tumbuh rambutnya itu agak ke belakang, sehingga sampai segini, maka batas tumbuh rambutnya itu dikiaskan dengan kebanyakan orang di sini, mungkin sekitar 5 jari lah gitu dari mata kita, dari posisi atas kita, sekitar segitu, sampai dengan batasnya paling bawah itu adalah dagu. Kemudian lebar wajah itu mulai dari bukaan daun telinga yang sini sampai dengan daun telinga yang kanan sampai dengan yang kiri. Itu batas dari wajah, dan itulah batas-batas yang wajib untuk dibasuh sebanyak 3 kali. Kemudian kita ambil lagi, ciduk lagi airnya, kita basuhkan ke tangan sampai dengan siku sebanyak 3 kali. Boleh kita membasuhnya tangan kanan 3 kali terlebih dahulu, baru tangan kiri 3 kali, atau tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, sampai 3 kali, boleh, insya Allah. Kemudian setelah membasuh tangan sampai siku, kita ambil sedikit air tadi dan kita buang, karena di sini judulnya mengusap. Kalau mengusap dia tidak membutuhkan air yang banyak, jadi kita ambil sedikit, kita buangkan dan kita usapkan mulai dari ujung tumbuh rambut sampai ke tengkuk belakang dan kembali lagi. Kemudian masuk ke telinga. Sebanyak 1 kali saja. Itu jumlah minimalnya. Kalau 3 kali tidak mengapa, namun yang disyariatkan sebanyak 1 kali saja. Kemudian setelah kita membasuh atau mengusap kepala, maka kaifiat selanjutnya adalah
membasuh kaki. Karena tak mungkin saya angkat kaki ke atas ini kan. Nah, jadi kita umpamakan saja dengan tangannya ini. Jadi misalnya ini mata kaki kan, Mbak. Kita basuhkan atau siramkan air itu dari ujung sini sampai ke mata kaki dan membasuhkannya secara perlahan sampai air itu sampai ke seluruh bagian kaki itu. Bisa juga kita sela-sela jari kaki itu, sebagaimana kita menyela-nyela jari tangan ketika kita membasuh tangan. Dan kaifiatnya juga, tata caranya sebagaimana yang tadi, boleh kaki kanan duluan 3 kali, baru kaki kiri, atau berbarengan. Kaki kanan pertama, kaki kiri, kemudian kaki kiri, kemudian yang kedua sampai 3 kali. Dan itu tata caranya. Setelah itu disyariatkan untuk berdoa dan tidak disebutkan di sini, namun di hadis yang lainnya disebutkan mengenai doa setelah berwudu. Yaitu barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, maka akan dibukakan baginya pintu surga yang 8. Setelah kita berdoa itu, maka kita melaksanakan sholat sebagaimana yang tadi. Kita lanjutkan. Faidah yang ketiga, anna man fa'ala al-ibadata lillahi wa qasada ma'a dzalika ta'liman nasi lam yanqus ikhlasuhu. Bahwasanya orang-orang yang meniatkan ibadahnya sekaligus juga untuk mengajari orang, maka itu tidak mengurangi keikhlasan dari ibadah tadi. Misalnya kita pingin anak kita juga ikut sholat, karena mungkin mengajari anak lebih mantap kalau kita sendiri juga sholat. Kita berangkat sholat dengan niat untuk melaksanakan sholat beserta ngajari anak kita juga sholat. Maka ini tidak mengurangi keikhlasan kita dalam menunaikan sholat tadi. Bahkan diganjar pahala. Karena berbarengan antara pahala menunaikan kewajiban ibadah dan juga pahala mengajarkan ilmu tadi. Kemudian yang keempat, masyru'iyatul wudu' bihadhil kaifiyah. Disyariatkannya berwudu dengan tata cara seperti yang tadi disebutkan. Fayaghsilu kaffaihi salasan, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian summa yatamatmat, kemudian berkumur-kumur, wa yastanshiku wa yastansir, dan istinsyak kemudian istinsar. Dan ini disebutkan 1 kali saja Bapak-bapak. Jadi 1 kali saja kumur-kumurnya. Tidak disebutkan salasan di sini karena tidak dilakukan sebanyak 3 kali. Dan syariatnya menyatakan bahwasanya kumur-kumur, istinsyak dan istinsar itu wajibnya dilakukan sebanyak 1 kali saja. Tsumma yaghsilu wajhahu salasan. Nah, kemudian mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Tsumma yadaihi ma'a mirfaqaihi salasan. Kemudian tangannya sampai dengan siku sebanyak 3 kali. Tsumma yamsahu bi ra'sihi. Kemudian mengusap kepalanya. Nah, disebutkan juga ini 1 kali. Tsumma yaghsilu rijlaihi salasan, dan mencuci kakinya sebanyak 3 kali. Wa hadhihi kaifiyatu wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam.